Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amis, gimana kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel Aquatic Farm, channel yang membahas seputar ikan siklid dan ikan hias lainnya. Oke teman-teman, jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit untuk mengenai kelebihan dan kekurangan pakan warna untuk ikan siklid Afrika. Nah, sebelum kita bahas mengenai pakan warna, jadi saya akan sedikit edukasi mengenai kerak yang timbul di bagian kaca depan akuarium. Nah, seperti yang manjang garet seperti ini, itu kerak yang ditimbulkan oleh batas air. Jadi biasanya teman-teman kadang ada yang susah digosok dan juga susah untuk dibersihkan. Nah, untuk itu saya kasih solusinya dan saya kasih tipsnya untuk membersihkan kerak yang seperti ini. Kadang kan kalau misalkan seperti ini nih ya seperti ini kalau misalkan air di bawah batas air, nanti akan timbul kerak yang seperti ini. Nah, cara untuk menghilangkannya, teman-teman tinggal menggunakan amplas kaca yang paling halus ya. Nah, untuk amplas kaca yang paling halus itu ada ukuran 1000, 1200, dan untuk harga per lembarnya itu murah teman-teman, tergantung di daerah kalian masing-masing. Kalau di tempat saya per lembar itu antara 6000 ya, 6000 bener. Nah, cara penggunaannya teman-teman tinggal menggosok-gosokkan ke kerak yang ada di bagian dinding kaca ya. Itu baik di bagian depan, bagian samping, dan juga di bagian belakang. Biasanya untuk kerak yang belum lama itu masih mudah untuk digosok seperti ini. Beda lagi kalau misalkan akuariumnya sudah bertahun-tahun, terus juga keraknya agak sedikit menebal, itu agak susah ya teman-teman. Itu ada lagi cara alternatif lain untuk membersihkan kerak yang membandel seperti itu. Nah, kalau misalkan dari kalian ada yang bertanya, Om, itu kan posisi masih banyak ikan di dalam akuariumnya, apa nggak mengganggu ataupun ikannya nggak keracunan ataupun ikannya nggak menyebabkan kematian kepada ikan gara-gara kita menggunakan amplas di dalam akuarium yang ada airnya terus juga ada ikannya? Jawabannya adalah nggak sama sekali ya teman-teman, sama sekali nggak berpengaruh terhadap ikannya. Aman, tenang aja, don't worry guys. Nah, oke, kita akan coba melihat untuk hasilnya, tapi mungkin di bagian belakang belum saya gosok ya. Nanti aja lah selesai bikin video akan saya gosok, akan saya bersihkan semua. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah saya gosok. Akuariumnya kembali bening, kinclong, dan kristal clear. Nah, jadi sudah tidak ada lagi pemandangan yang mengganggu di dalam akuarium siklid yang seperti tadi ya, banyak keraknya, kerak memanjang itu gara-gara batas air. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pernah nggak sih kalian itu memelihara ikan siklid, namun dalam beberapa jangka waktu ke depan si ikannya itu warnanya tidak keluar-keluar, malahan pada pudar, dan juga ada yang gelap, ada yang hanya mengeluarkan sedikit aja warna dari si tubuh ikannya tersebut. Kira-kira apa ya penyebabnya? Oke teman-teman, mari kita sharing sama-sama. Bagi teman-teman kalian yang sudah lama memelihara ikan siklid, mohon dibantu jawab juga di kolom komentar ya teman-teman. Takutnya saya dibilang sok tahu apa gimana. Kan kita sama-sama belajar ya nggak guys. Jadi biar teman-teman yang lain yang baru mulai memelihara ikan siklid itu tidak malas melihara ikan siklid, harus memakai pakan yang mahal-mahal terus. Jadi oke, kita sharing aja di sini ya teman-teman. Hal pertama yang menyebabkan warna ikan itu pudar adalah dari genetiknya sendiri ya teman-teman. Nah, biasanya tidak semua ikan siklid itu bisa mengeluarkan warna yang cakep, yang cantik, yang ngejreng tanpa pelet pewarna pun dia udah ngejreng dengan sendirinya. Nah, itu sebenarnya dari faktor genetik indukannya teman-teman. Jadi nggak semuanya ikan siklid itu pasti bakalan berwarna.
dan tanpa pelet warna pun dia warnanya bisa mengeluarkan warna-warna cerah gitulah. Nah, itu sebenarnya bawaan dari faktor genetiknya. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau misalkan faktor genetiknya yang berada di grade B ataupun C ya, itu kita bisa menggunakan pakan warna ataupun pelet warna. Contohnya ya, kalau pengen disebutin untuk varian-varian merek itu, merek-merek brand tertentu, itu banyak sebenarnya untuk pelet-pelet warna untuk mewarnai ikan ya, terutama di ikan siklid Afrika. Karena kalau misalkan ikan siklid Afrika tidak menggunakan pelet warna, jadi gimana ya, tampilan si ikan itu kurang performance. Wah, sok-sokan performance. Nah, jadi gini aja deh, kalau misalkan kita memelihara ikan siklid, otomatis yang pengen dilihat sama kita itu adalah keindahan dari warna-warninya kan, dan juga untuk jenis-jenisnya bervarian banyak. Tapi kalau misalkan di dalam satu akuarium itu warnanya kurang perform ya kan, kurang perform ya. Nah, itu kan keindahannya tampak kurang dinikmati oleh pemiliknya. Untuk hal itu banyak sekali brand-brand tertentu yang mengarahkan atau mengeluarkan produk-produk terbarunya untuk pakan-pakan warna. Namun di samping itu ada dampak dan kalau kita berlebihan untuk memberikan pakan yang menunjang warna pada tubuh si ikan, itu nggak bagus juga teman-teman, apalagi di umur ikan yang masih muda dan juga belum kita sortir jantan dan betinanya. Takutnya kalau misalkan udah dari kecil dikasih pakan warna, itu bisa mengganggu ataupun merusak organ reproduksi. Bahkan bisa dibilang kalau misalkan si ikan mau dijadiin calon indukan, itu nantinya mandul si ikannya teman-teman, nggak bisa bereproduksi ya, nggak bisa nelor. Jadi seperti itu. Dan juga kalau misalkan setiap hari kita hanya menggunakan pakan warna, terutama dari saya sebutin apa gimana ya, udah jujur aja ya nih, kalau misalkan saya sendiri tuh pakai Maxi, tapi nggak jarang-jarang teman-teman. Kalau misalkan pakai Maxi itu airnya, mungkin kalau setiap hari kita menggunakan pakan itu, air di dalam akuarium itu otomatis berubah menjadi merah ataupun orange kayak merah-merah kayak gitulah, pokoknya lah coklat agak kemerah-merahan. Jadi mau nggak mau kita harus sering-sering ataupun rajin water change, ganti air ya untuk beberapa persennya. Nah, ada nggak nih dampaknya kepada si ikan kalau misalkan setiap hari kita menggunakan pakan itu ataupun pakan warna? Ya, dampaknya ada teman-teman. Kalau misalkan kita berlebihan, itu nanti si ikan bisa jadi gosong. Ya, emang itu sudah terbukti ya. Kalau misalkan tidak di mix ataupun tidak dicampur, tidak diselingin dengan pakan-pakan yang lainnya, kita tiap hari kasih makanan pelet warna terus yang mengandung aksasantin dan pokoknya zat-zat untuk penunjang warna lah, itu bisa-bisa ikannya menjadi gosong teman-teman. Jadi solusinya gini aja, kita beli misalkan contohnya nih ya, contohnya dari Maxi ya, mohon maaf disebutin, saya bukan bermaksud gimana-gimana, tapi gimana ya, demi gitulah. Nah, jadi kalau misalkan kita beli pelet itu, kita campur saja, kita mix 50% dengan pakan biasa ya, bisa PF 800 ataupun PF 1000 menyesuaikan dengan ukuran ikan. Keuntungannya ketika kita mix pakan tersebut 50 berbanding 50, nah itu bisa irit juga ke kitanya ya teman-teman. Kita itu tidak terlalu boros untuk mengeluarkan cuan untuk membeli pakan premium. Nah, jadi kita bisa lebih irit. Dan juga sekarang ini udah banyak kok produk-produk terbaik ataupun produk-produk terbaru untuk masalah pakan ya, pakan ikan siklid, pelet-pelet terbaru, keluaran terbaru, diulangi lagi ngomongnya. Nah, itu udah ada yang tidak menimbulkan air menjadi warna merah, dan juga dari segi kualitasnya juga cukup oke. Itu sudah banyak beredar. Teman-teman bisa cari di toko-toko online ataupun di sebuah grup sosial media, baik itu Instagram, Facebook, Twitter ada nggak ya? Kurang tahu deh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
Nah, dari tadi kita berbicara mengenai pelet warna dan juga dampak-dampaknya seperti apa. Di tank saya sendiri itu warnanya lagi pada ngedrop teman-teman. Yang artinya ngedrop itu ada yang pudar, ada juga yang ngeblack ya. Contohnya ngeblack gimana ya? Gosong. Nah, jadi gosong seperti itu ya. Nah, ini faktornya ataupun faktornya dampaknya itu gara-gara kurang lebih 10 hari ini ikan-ikan saya ini tidak dikenain pakan warna ya teman-teman, ataupun pelet buat naikin warna. Jadi otomatis kalau misalkan dalam waktu seminggu ataupun lebih kita tidak menggunakan pelet warna, yang tadinya si ikan udah ngejreng-ngejreng, yang tadinya si ikan udah cakep-cakep warnanya, kalau kita stop menggunakan pelet warna, otomatis juga bakal ngikutin ikannya juga ya, bakalan sedikit demi sedikit bakalan menurun warnanya, turun lagi ya, nggak sengejreng selagi kita dikasih makan pelet warna untuk ikan-ikan siklidnya. Dan untuk penggunaannya sendiri, pelet warna itu saya sarankan agar tidak berlebihan ya teman-teman. Ya kalau bisa jangan setiap hari ya, misalkan ya diseling-seling aja lah. Sekarang pelet warna, besoknya pelet biasa yang lain, ataupun dikasih sayuran, ataupun dikasih cacing sutra dan cacing beku. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai pakan pelet dan juga seputar ikan siklid ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.